lagi dengan saya Lose Jenny atau Lose Jays ya adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu minggu kita sudah lalui bersama-sama di dalam kasih anugerah Allah. Dan hari ini kita kembali mau memuji Tuhan. Tapi ada bagian firman Tuhan yang Lose Jenny ingin bacakan bersama-sama untuk kepada adik-adik yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Yang bunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, biarlah pada hari ini kita datang dengan hati yang mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan turun-temurun dari nenek, opa kita, papa, mama, sekalian kepada adik-adik, nanti kepada yang lainnya juga. Oleh sebab itu, mari kita datang untuk menyembah kepada Dia Tuhan Allah kita dengan mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Aku datang, adik-adik datang untuk menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Siapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lose Mary akan memimpin kita masuk dalam pujian Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami terus mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkati kami boleh memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan biar Engkau yang memberkati setiap kami, walaupun kami ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, kalian barusan saja menaikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Kalian sudah datang dengan segenap hati kalian untuk menyembah Dia.
Adik-adik, bukan hanya sekedar kita datang menyembah Tuhan dengan keberadaan adik-adik menaikkan pujian. Tapi sesungguhnya Tuhan sangat bersuka cita ketika kalian bukan hanya sekedar datang untuk menyembah Dia, tetapi kalian juga membuka hati kalian. Gimana caranya membuka hati, Lose? Nah, membuka hati artinya apa? Kalian sungguh ada kerinduan di dalam hati kalian bahwa kalian mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang kalian akan dengarkan itu tertanam dalam hati kalian. Kalian ingat dalam pikiran kalian bahwa sungguh Tuhan Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Itu janjinya yang ada dalam firman Tuhan. Yang hari ini Lose masih tetap ingat. Adik-adik, kalau kalian sungguh rindu untuk menyembah Tuhan, bukalah hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh Lose Mary, kubuka Alkitab dan kusimpan dalam hatiku. Buka Alkitab, lalu membaca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sembara bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sembara bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Halo adik-adik, wah senang sekali Lose bisa kembali bertemu dengan adik-adik di dalam sekolah minggu GKI Makassar. Lose Frankie senang sekali untuk melihat adik-adik tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, hari ini Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lose berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, ya, dalam perlindungan
Tuhan dan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, hari ini pembacaan Alkitab kita itu terambil dari Keluaran 30 ayat 17 sampai 21 ya. Kalau saya bacakan, adik-adik boleh baca di Alkitab di rumah ya. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Kalau saya bacakan ya, mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ayat yang ke-20, apabila engkau masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila engkau datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah setia kepada perintah Allah. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, kita semua adalah menjadi anak-anak dari Allah, anak-anak dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan setia artinya terus-menerus melakukan perintah Allah. Nah, adik-adik, dari bacaan kita dari kitab Keluaran ini adalah berkisah tentang bangsa Israel yang di dalam hal beribadah kepada Tuhan ya. Nah, dalam hal ini adik-adik, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, dituntun oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, di situ mereka mendirikan kemah suci ya. Kemah suci itu istilahnya seperti gereja ya zaman sekarang ya. Dulu mereka namanya kemah suci, di mana Allah bernaung di situ dan Allah menyertai umat Israel pada saat itu. Nah, di dalam kemah suci itu ya pasti ada perabot ya, ada perabot ini, ada perabot itu begitu ya. Nah, langsung jelaskan satu-satu ya. Nah, kemah suci orang Israel pada saat itu terdiri dari beberapa ruangan. Jadi pada saat mereka masuk ke dalam kemah suci itu ada yang namanya ruangan kudus, kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya ruangan maha kudus. Nah, ruangan-ruangan itu hanya bisa dimasuki oleh imam-imam saja. Orang-orang Israel itu tidak boleh masuk, hanya imam saja yang boleh masuk ke tempat itu untuk macam-macam, untuk acara apapun yang ada di dalam kemah suci ya, membakar korban bakaran lah, melakukan aktivitas di dalam kemah suci. Nah, adik-adik, di dalam menyediakan perabot-perabot dalam kemah suci itu Allah sendiri yang memberi perintah apa yang harus disediakan, apa yang harus ada, dan mereka harus menyediakan apa, itu Allah sendiri yang memberi perintah kepada siapa? Kepada Musa untuk bangsa Israel lakukan, adik-adik. Nah, di sini ada dua hal yang disoroti pada pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, perabot yang pertama itu adalah korban bakaran, ya, mezbah korban bakaran. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kemah suci itu ada satu bagian itu mereka mesti buat yang namanya mezbah korban bakaran. Nah, itu tempat buat apa, adik-adik? Bentuknya kotak agak besar, ya, untuk mereka taruh mereka punya korban bakaran, hewan korban bakaran itu di situ dan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sebenarnya mezbah korban bakaran ini gunanya untuk apa? Nah, dia dikasih oleh Tuhan. Pada zaman dulu ya, Tuhan Yesus belum datang ke dalam dunia, Allah bersama-sama dengan umatnya, yaitu orang-orang Israel. Nah, tetapi adik-adik mesti tahu bahwa orang Israel, manusia pada saat itu adalah manusia yang berdosa. Oke, nah Allah ini adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Jadi pada saat orang Israel mau bertemu dengan Allah, tidak boleh ada dosa di situ. Karena pada saat mereka ada dosa di situ, maka otomatis manusia yang berdosa akan binasa, ya, mati begitu ya di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana caranya ini orang Israel bisa beribadah kepada Allah yang suci? Caranya bagaimana, adik-adik? Nah, caranya adalah mereka mesti bawa korban hewan sembelihan, ya, hewan sembelihan domba, kambing, apapun, burung, begitu, apapun yang mereka punya, mereka mesti bawa ke atas meja mezbah korban persembahan, begitu ya, korban bakaran, begitu. Kemudian mereka kasih kepada imam dan binatang itu disembelih. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah itu adalah korban penghapusan dosa. Jadi setiap kali mereka mau datang menghadap Tuhan, mereka mesti bawa korban
sembelihan begitu ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan supaya mereka bisa menghapus dosa sesaat ya, kemudian mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Nanti berikut mereka ketemu lagi Tuhan, mereka mesti bawa lagi korban persembahan, itu ya korban sembelihan, kemudian disembelih, kemudian mereka bisa bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, itu zaman dulu seperti itu cara mereka bertemu dengan Tuhan. Nah adik-adik, berbeda dengan kita zaman sekarang ya. Apakah adik-adik waktu dulu, waktu offline gereja, kita beribadah kepada Tuhan, ada datang bawa kambing begitu, bawa ke gereja begitu, bawa burung begitu dipersembahkan? Tidak lagi seperti itu adik-adik. Kenapa? Karena konsepnya sudah berbeda. Zaman perjanjian baru, yaitu zaman sekarang, itu pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dialah yang menjadi satu-satunya korban sembelihan yang sempurna di mata Tuhan. Tidak perlu berulang-ulang, hanya satu kali untuk semua. Nah, kematian Tuhan Yesus dari kayu salib itu sudah menghapus tuntas dosa kita, adik-adik. Seluruh manusia dosanya sudah dihapus oleh satu orang. Siapa itu? Juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Dia datang ke atas dunia ini, dia naik di atas kayu salib untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban yang satu-satunya, korban yang paling sempurna di hadapan Tuhan, adik-adik. Nah, makanya pada saat zaman sekarang kita datang kepada Tuhan itu tidak membawa lagi korban sembelihan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberi dirinya untuk dikorbankan, untuk menghapus dosa-dosa manusia. Sehingga pada saat kita bertemu dengan Tuhan, tidak perlu lagi membawa korban sembelihan, karena Tuhanlah yang menjadi pendamai kita dengan Allah, adik-adik. Nah, itulah adik-adik berita pertama Tuhan, yaitu mesti membuat mezbah korban bakaran di dalam kemah suci, adik-adik. Nah, perabot yang kedua yang disoroti pada hari ini itu adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan. Nah adik-adik, apa gunanya ini bejana pembasuhan begitu ya? Apa fungsinya? Nah adik-adik, pada zaman dulu kemah suci itu mereka bangun di atas pasir ya, di padang gurun ya. Pada mereka keluar dari Mesir, mereka mendirikan kemah suci itu di atas pasir gitu ya. Jadi orang-orang pada saat itu waktu mau datang bertemu dengan Tuhan di kemah suci itu kaki pasti kotor. Kenapa bisa kotor? Karena mereka tidak ada sepatu seperti kita yang tertutup semua, jarinya tertutup semua dan kakinya bersih. Tetapi mereka hanya pakai seperti sendal jepit lah begitu ya, sendal yang terbuka. Jadi pada saat mereka jalan dari rumah mereka pergi ke kemah suci, itu pasti kakinya penuh dengan debu, penuh dengan kotoran gitu ya. Jadi guna dari bejana pembasuhan ini adalah untuk membersihkan kaki dan tangan mereka sebelum mereka masuk ke dalam kemah suci, adik-adik. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dulu mereka mau bertemu dengan Tuhan begitu banyak persyaratan, adik-adik. Mereka mesti bawa korban sembelihan, mereka mesti membasuh kakinya, membasuh tangannya, baru bisa ketemu dengan Tuhan. Nah kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, ya kita tadi bilang apa? Kalau tidak, mereka akan mati. Nah kok bisa? Iya, karena Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, adik-adik. Nah sementara kita sendiri adalah manusia yang berdosa, adik-adik. Makanya kita mesti membawa korban sembelihan, kemudian mesti membersihkan kaki dan tangan kita, baru bisa bertemu dengan Allah yang kudus itu. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita sekarang? Pada saat kita pergi ke gereja, adakah yang masuk ke gereja kakinya dilap dulu begitu baru masuk? Tidak, adik-adik. Kenapa begitu? Karena zaman dulu dengan zaman sekarang itu hal yang berbeda ya. Sekarang kita ada sepatu, kita tutup kita punya kaki dan kaki bersih. Kemudian masuk ke gereja ada tegel begitu ya, di gereja jadi bersih. Nah dulu kemah suci ada di padang gurun, pasti kotor. Makanya mereka mesti membersihkan kaki dan tangan mereka, baru mereka bisa masuk. Nah sekarang lebih simple, oke, lebih praktis. Tetapi masih ada saja anak-anak Tuhan yang malas pergi beribadah kepada Tuhan dulu waktu zaman offline ya. Apalagi sekarang, ini sekarang lebih mudah, tinggal kita buka handphone, lebih buka komputer, laptop, kita bisa beribadah online di hadapan Tuhan. Nah kadang-kadang kita pun masih malas untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, zaman dulu orang mau datang ketemu Tuhan begitu banyak persyaratan-persyaratan supaya mereka bisa bertemu dengan Allah yang sejati itu. Bagaimana dengan kita yang sekarang, adik-adik? Sudah begitu banyak kemudahan-kemudahan yang kita diberi oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Adakah kita memanfaatkan kesempatan seperti ini? Datang lebih sering kepada Tuhan, datang lebih rajin, datang lebih setia kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dua perintah yang diberikan Allah kepada Musa untuk dijalankan, yaitu apa? Mempersiapkan perabot mezbah korban persembahan, dan yang satu adalah bejana pembasuhan, dan mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, adik-adik.
Nah, Musa melihat semuanya itu dibuat dengan sangat baik. Dia sangat senang begitu ya, sangat bersukacita. Nah, Allah yang melihat pasti akan lebih senang lagi melihat apa yang dilakukan oleh Musa dan orang-orang Israel, di mana orang-orang itu, Musa melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah seharusnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mengasihi, mengampuni, tidak boleh kata-kata kasar, mengejek, bully, itu semua tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik, adakah kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Atau kita setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, setia maksudnya adalah setiap hari berusaha untuk melakukan perintah Tuhan, adik-adik. Bukan datang-datangan begitu ya, hari ini iya, besok malas lakukan perintah Tuhan, nanti besok lagi oh iya ayo kita setia pada perintah Tuhan, besoknya lagi tidak. Nah, tidak seperti itu. Tuhan mau kita setia terus menerus melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, langsung tahu melakukan perintah Tuhan itu adalah hal yang sulit. Kenapa sulit? Karena kita dari awalnya adalah manusia yang berdosa, manusia yang suka melakukan perbuatan dosa, suka melakukan hal-hal yang malah tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, prinsip-prinsip firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Belajarlah berubah, belajar melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang dulunya mungkin kita suka marah sama orang, kita mulai belajar untuk mengasihi orang itu. Yang dulunya mungkin kita suka mengejek orang, kita mulai belajar untuk mengasihi orang itu. Yang dulunya kita suka marah, kita belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi sesuatu. Nah, adik-adik, semuanya itu sulit kita lakukan, tetapi Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita, mengingatkan kita pada saat kita melakukan kesalahan. Kita boleh berubah dan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, adik-adik. Tidak langsung, tidak instan begitu ya. Hari ini kita bertobat langsung berubah seperti orang yang baik sekali begitu ya. Tidak, kita berubah sedikit demi sedikit dan setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, kemah suci pada zaman dulu itu adalah tempat di mana Allah hadir di situ dan menyertai umat Israel, adik-adik. Tetapi sekarang kemah suci itu adalah tubuh kita, adik-adik, hati kita, di mana Roh Kudus masuk dalam hati kita dan tinggal di dalam sini. Makanya kita mesti hati-hati di dalam menjalani hidup, adik-adik. Roh Kudus ada di dalam hati kita dan harus berhati-hati di dalam melakukan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Setialah di dalam perintah Tuhan, di dalam panggilan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Karena itu adalah hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Nah, setiap kita pasti mau menyenangkan hati Tuhan, betul ya? Nah, kita sebagai anak-anak pasti berusaha untuk menyenangkan hati papa mama kita. Karena melihat mereka yang mengasihi kita, mereka yang bekerja untuk mencari uang bagi kita, dan kita berusaha untuk melakukan perintahnya, untuk mengasihi mereka dan membuat hati mereka senang. Nah, sama seperti kita, anak-anak Tuhan. Allah sudah menebus kita, memberi kita anugerah keselamatan, sudah mati di kayu salib untuk menebus kita. Maka kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Kita bisa berbagi kasih kepada orang lain karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Pada saat Tuhan melihat kita melakukan itu, maka Tuhan pasti akan senang dengan apa yang kita lakukan, adik-adik. Oke, adik-adik, nah sejauh ini firman Tuhan yang Lalu bagikan kepada kita semua. Lalu berharap kita paham, ya, kita mengerti apa yang Lalu ceritakan dan kita boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Setia pada perintah Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah menebus kita, Allah sudah mengasihi kita, maka kita mesti melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, nah sampai di sini Lose mau kasih ayat hafalan yang nanti akan dibacakan oleh teman kita setelah ini. Dan setelah itu Lose mau mengingatkan juga kalau ada proyek ketaatan yang akan Lose share di grup WA, dan jadi bisa setia untuk melakukan proyek ketaatan itu. Ya, sekolah minggu kita selesai, kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak yang jauh lebih baik, yang
jauh lebih baik setiap hari. Terima kasih Tuhan, dan Engkau yang memampukan kami agar kami boleh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sekolah minggu kita. Dan saya berharap kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Minggu depan kita akan ketemu kembali di dalam sekolah minggu GKY Makassar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14. Adik-adik, kalian sudah membuka hati kalian untuk datang menyembah Tuhan, membuka hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Lose percaya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan hari ini melalui lose-lose yang mengajar firman Tuhan. Amin. Katakan dong, amin. 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 Ya, adik-adik, dengan ucapan syukur kita tetap juga dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui persembahan materi. Yang salah satu adalah persembahan materi yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mengapa harus persembahan materi? Karena gereja Tuhan membutuhkan dana untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Tuhan dan bahkan ada dalam dunia ini. Melalui persembahan adik-adik, gereja bisa membantu para orang-orang yang tidak mampu melalui pelayanan diakonia, memberikan sembako, memberikan perhatian kepada mereka. Melalui persembahan kalian, pemberitaan Injil dapat diberitakan kepada banyak orang. Ya, melalui pelayanan apa? Melalui pelayanan misi gereja Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah dengan ucapan syukur kita membawa persembahan kita melalui rekening BCA yang seperti biasa dan melalui barcode yang ada di atas. Ya, mari kita persembahkan persembahan kita dengan Lose Mary akan memimpin kita di dalam pujian persembahan. Yuk kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dengan pujian Aku Diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan bagi-Mu dan bermanfaat bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh bersyukur dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kita, Tuhan sudah memberkati setiap kita. Dan saat ini, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa
ucapkan kepada Engkau, Tuhan Allah yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah yang senantiasa menyertai, membimbing, dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Biarlah melalui ibadah kami hari ini, firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kami boleh menjadi seorang anak yang taat, setia mengikut Tuhan di dalam masa-masa panggilan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah dasar. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, dan biarlah berkat-Mu Engkau curahkan atas kehidupan mereka semuanya. Tuhan Allah yang mengasihi kami, keselamatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa memberikan kesehatan kepada setiap keluarga-keluarga yang Kau kasihi, memberikan berkat-berkat-Mu Kau curahkan atas kehidupan mereka, dan di dalam masa-masa pendidikan ada hikmat yang daripada Tuhan Kau curahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Attention please. Wah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah hari ini adalah ibadah yang sungguh diberkati oleh Allah. Dan saat ini Lose tidak sendirian adik-adik. Ada Lose Mary yang selalu mendampingi Lose Jenny di dalam pelayanan sekolah minggu. Lose Mary. Lose Mary, ini dia Lose Mary. Terima kasih ya Lose sudah bisa melayani bersama dengan Lose Jess di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih juga Lose Jenny. Iya. Lose Mary, ada pengumuman apa yang ingin disampaikan hari ini? Oke, pengumumannya mungkin untuk proyek ketaatan saja Lose ya. Tetap Lose mendorong kalian untuk tetap taat melakukannya ya, walaupun mungkin wah Lose bagaimana nih proyek ketaatan terus, tapi itu menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Jadi mendorong kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Terus ada family altar ya adik-adik, dan tetap jaga kesehatan tentunya ya adik-adik ya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Mungkin ya bosan juga ya adik-adik belajar dari rumah, tetapi tidak juga tahu kalau tidak semangat di mereka. Hebat dong kalau begitu. Dan minggu depan itu Lose ya, itu hari Selasa ada upacara 17 Agustus. Ternyata bangsa kita ulang tahun yang ke 76 ya. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di masa-masa pandemi, tapi kita tetap bisa merayakan Dirgahayu Republik kita Indonesia yang ke-76 dengan semangat, dengan sukacita. Kita boleh menyambut dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oke, demikian pengumuman dari kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye. Dadah.